Alhamdulillah puas Mas, soalnya baru pertama kali menanam cabai, benar-benar saya pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan mencoba menampilkan hasil dari budidaya tanaman cabai yang mengikuti metode Profesor Tanaman Cabai atau Mas Udin. Tak tanggung-tanggung, ini dilakukan oleh petani yang baru pertama kali menanam. Bagaimana hasilnya dan apa kendala dan kelebihannya? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan mencoba menguji kembali hasil dari metode tanaman yang mengikuti Profesor Tanaman Cabai atau Mas Udin yang dilakukan oleh petani pemula yang benar-benar baru pertama kali ini menanam itu. Jadi bisa dibayangkan ketika seseorang baru pertama kali menanam, tentunya secara keilmuan atau secara pengalaman mungkin masih sangat minim gitu. Tapi sang pemilik lahan mencoba iseng-iseng mengikuti metode yang disampaikan oleh Mas Udin, dan ini benar-benar diterapkan, dan ini adalah hasilnya. Sekitar 7 bulan hari setelah tanam, tanaman masih dalam kondisi yang sangat istimewa atau sangat prima, meskipun cuacanya untuk saat ini bisa dikategorikan sangat ekstrim. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Gini nama saya Iqbal, Selopampang, Desa Kacipit, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Mas Iqbal yang beralamat di Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Ini adalah satu desa dengan Mas Imam yang kemarin kita buatkan videonya. Dan ini juga sedikit banyak terinspirasi dari Mas Imam tersebut untuk berbudidaya tanaman cabai. Untuk saat ini baru pertama kali menanam ini Mas? Nggih Mas, ini baru pertama kali tanam, masih pemula. Kok bisa ikut-ikutan nih, ikut nanam tanaman cabai itu kenapa Mas? Pingin sing do cerita niku to hasilnya. Yang pertama, menggiurkan. Hasilnya terlihat sangat menggiurkan. Yeah. Kalau sampai saat ini Mas, apakah menyesal atau kapok atau gimana Mas? Melihat kalau sampai sejauh ini. Kulo sebagai masih pemula nggih, saged nanam kados kene iki pun bersyukur matur nuwun. Sudah bersyukur. Kemudian ini juga mengikuti metodenya Mas Udin. Untuk mengikuti metodenya Mas Udin itu hanya lihat di YouTube atau berdasarkan ceritanya Mas Imam atau langsung ke Mas Udin ini Mas? Pertama lihat dari YouTube, yang kedua langsung ke sana konsultasi. Langsung ke sana. Langsung aja. Dan bertemu Mas. Bertemu. Kemudian apakah dari metodenya itu sama yang disampaikan di YouTube sama Mas? Sama. Yang pertama kalau boleh tahu, langkah awalnya biasanya 5 hari setelah tanam apakah juga dikocor? Iya, dikocor. Menggunakan apa saja Mas? Menggunakan Mordan Vol sama asam amino. Sama asam amino. Terus umur setelah 5 hari Mordan lagi selama 15 hari. Berarti umur 5, 10, dan 15. Ya. Tadi di umur 5, 10, 15 menggunakan tadi Mordan Vol dan asam amino. Ya. Plus asam humat atau tidak Mas? Belum. Ya. Berarti hanya Mordan kemudian ditambah dengan asam amino. Ya. Dosisnya juga Mordannya 100 ml. 100 ml. Asam aminonya 50 ml. 50 ml. Berarti memang sama persis dengan yang ada di YouTube. Dari pertumbuhan awal apakah bagus Mas itu? Bagus Mas. Tingkat kematian? Tingkat kematian masih segitu, masih belum ada. Belum ada. Masih sangat minim gitu ya, masih sangat, bahkan bisa dikategorikan tidak ada, padahal ini adalah seorang petani pemula. Kemudian setelah itu Mas, apa yang dilakukan Mas? Pemupukan di umur susulan, di umur 20 terus 40 sama 70. Berarti pemupukan susulan dilakukan di umur 20, 40 kemudian 70 ya. Apakah setelah melakukan pemupukan itu langsung diberikan fungisida Mas? Iya, setelah saya pemupukan 1 hari langsung tak kasih fungisida pas di lubang tanam. Kalau pupuk susulan di lubang samping. Lubang samping. Kemudian kalau untuk pemupukan atau fungisida diaplikasikan pas di lubang tanam. Ya. Berarti sama persis dengan metode yang biasanya disampaikan oleh Mas Udin. Ya. Kemudian kalau untuk pupuk dasaran sendiri Mas, apakah ini juga kosongan atau tanpa pupuk dasar atau gimana Mas?
ini pakai pupuk kandang mas. Sekolahan saya pakai pupuk kambing yang belum fermentasi. Jadi dampaknya jadinya seperti apa mas? Ada yang penyakit, maksudnya kalau musim hujan banyak seperti layu di pupus itu loh, busuk pupus itu. Busuk pupus, Busuk batang, batang ada, karena pemberian jamur bakteri di daun ada. karena pemberian pupuk kandang yang mungkin kurang terfermentasi sempurna, akhirnya ada sedikit gangguan ya Ya. mas. Kalau boleh tahu mas, yang terserang atau yang terkena itu kira-kira berapa mas? Mungkin belum ada 10 Tanaman tanaman. bisa dikategorikan masih aman. Ini dari total populasi berapa mas? 2000-an mas. Oh 2000-an, kalau hanya sekitar 10 ya berarti tidak ada 1%. Berarti kalau untuk sistem perempelan sendiri mas, apakah ini juga dilakukan perempelan? Iya, daun yang bawah itu. Oh perempelan daun, tapi kalau tunas air tidak? Tidak, berarti sama persis dengan yang dilakukan Mas Udin. Jadi biasanya kalau Mas Udin lebih untuk menyarankan perempelan tunas air. Ya. Apakah juga disarankan Mas Udin? Saya enggak mas, soalnya cuaca kemarin kan sangat ekstrim. Jadi katanya penyakit itu datang mudah masuk lewat itu Luka itu ya? luka. Oke, jadi seperti yang dulu disampaikan, dulu Mas Udin itu menanam di bulan Desember kalau tidak salah. Jadi beliau juga tidak melakukan sistem perempelan. Karena ketika ingin melakukan sistem perempelan itu nanti akan menyebabkan luka. Dan dari luka tersebut ada potensi jamur dan bakteri untuk masuk di luka tersebut, sehingga tanaman menjadi lebih rentan terserang penyakit itu. Jadi Mas Iqbal sampai sejauh ini untuk tunas air tidak ya Mas ya, tidak dirempel. Tapi kalau untuk daun bagian bawah dirempel. Tujuannya untuk apa Mas? Soalnya untuk nutrisi yang dikasih susulan itu biar sampai atas. Oke, jadi biar fokus ya Mas, ya. biar fokus Pembuahan. Fokus di pembuahan. Kemudian kalau daun bagian bawah itu juga biasanya sudah tua ya Mas ya, jadi tidak produktif lagi. Jadi sebaiknya lebih baik dikurangi, dan secara sirkulasi udara juga menjadi lebih lancar itu. Sampai saat ini puas Mas? Alhamdulillah puas Mas. Soalnya baru pertama kali menanam cabai, benar-benar saya pemula. Apakah sudah nanam lagi? Rencana sih mau iya Mas, tapi belum ini. Berarti sudah ada rencana mau nanam lagi? Kalau rencana sudah ada. Kenapa Mas? Padahal di lahan ini kan ibaratnya panas, kemudian juga kadang sering kehujanan. Kenapa kok tidak kapok itu, kenapa? Soalnya ya asik Mas. Asik gitu. Kemudian apakah pekerjaan utamanya juga sebagai petani atau gimana Mas? Tidak, saya bekerja di Menbil PLN. Di PLN. Jadi di PLN berarti untuk bertani ini hanya memanfaatkan waktu-waktu luang. Berarti biasanya hanya mungkin pagi atau sore hari gitu ya Mas? Pagi dan sore. Nah, pagi dan sore, kemudian juga sambil mungkin kalau libur ya Mas ya. Berarti untuk berbudidaya tanaman cabai seperti ini bisa disambi Mas? Bisa saya. Bisa, dan alhamdulillah hasilnya masih tetap optimal itu Mas. Oke Mas, kalau boleh tahu Mas, untuk yang lubang tengah itu kan ada lubang pada bagian tengah, itu sudah termanfaatkan atau belum Mas? Belum Mas itu, soalnya saya kan memang pemula nggih, mboten ngertos kathah sing solusi ngeten-ngeten damel susulan, ternyata malah mboten. Jadi untuk yang lubang tengah itu belum terpakai? Belum terpakai, dan menurut saya itu juga menjadi lebih aman daripada itu ditanami cabai ya Pak? Yeah. Kalau ditanami cabai nanti malah akan menjadi lebih lembab. Menjadi lembab. Sinar nggak tembus. Nggak tembus, kemudian produktivitas mungkin juga nanti akan berkurang. Yeah. Kemudian kalau untuk saat ini berarti tanaman ini sudah berumur sekitar 75-an mungkin Mas. 75-an hari ya Mas ya, 75-an hari. Kemudian bakal buah sudah mulai terbentuk Mas? Sudah mulai berbuah ini ya Mas ya, sudah mulai berbuah. Dan alhamdulillah ya sahabat petani semua, dari Mas Iqbal ini untuk sampai saat ini pertumbuhan bisa dikategorikan cukup optimal karena beliau masih pemula dan ini juga cuacanya cukup ekstrim. Tapi hasil seperti ini kalau menurut saya juga sudah sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Kemudian ini Mas, kalau untuk penyepraian sendiri Mas, instruksi dari Mas Udin gimana, atau dengan tanya ke siapa atau gimana ini? Saya tanya ke itu Imam Bayhaqi. Jadi kalau untuk penyemprotan ikut Mas Imam, yeah. Jadi ada waktu-waktu tertentu atau nyemprot berapa hari sekali atau gimana? 4 hari 5 hari sekali. 4 sampai 5 hari sekali. Jadi untuk penyemprotan ini mengikuti metodenya Mas Imam yang kita pernah bawakan video. Memang kalau dari Mas Udin biasanya dibekali itu fokus di pemberian nutrisi. Atau pembenahan pada bagian bawah. Kemudian kenapa kok spray tidak selalu disampaikan atau tidak diikut sertakan? Karena itu menyesuaikan dengan kebutuhan akan tanaman itu. Jadi ketika tanaman mengalami kendala trip, ya kita perlu mengaplikasikan obat trip. Tapi ketika tidak ada serangan atau dirasa aman, tidak perlu diberikan. Pada intinya ketika pemberian nutrisi bisa mungkin jangan sampai telat. Kemudian kalau untuk penyepraian bisa menyesuaikan dari lahan kita.
Oke Mas Iqbal, mungkin sudah banyak yang kita sampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri Mas, ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Tetap semangat bertani dan jangan mudah putus asa untuk belajar menanam. Bisa memanfaatkan lahan tinggalan orang tua, jangan sampai disia-siakan. Dan bertani hanya bisa memanfaatkan waktu luang. Mungkin itu pesan dari Mas Iqbal, ketika kita ada lahan, sebisa mungkin tetap perlu kita optimalkan gitu. Apalagi kalau itu sifatnya adalah lahan tinggalan, kasihan yang ninggali ya Mas. Yeah. Perlu kita urus, perlu kita rawat. Dan untuk bertani ternyata tidak melulu harus fokus 1 hari penuh kita di lahan, tapi bisa memanfaatkan waktu luang. Banyak orang yang punya pekerjaan lain dan hanya di pagi dan mungkin sore hari untuk merawat tanamannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sahabat petani semua. Sebelum kita akhiri, kita akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita sampaikan. Yang pertama, Mas Iqbal adalah petani yang bisa dikategorikan adalah petani yang benar-benar perdana untuk melakukan tanam cabai, dan beliau ini terinspirasi dari kanan kirinya dan tergiur karena potensi hasil dari tanaman cabai yang bisa dikategorikan kadang cukup wow. Kemudian beliau tak tanggung untuk belajar. Beliau mulainya dari YouTube, kemudian tanya ke tetangganya, kemudian sampailah di Mas Udin. Kemudian beliau dibekali beberapa ilmu. Kemudian untuk aplikasi di sini, beliau untuk metodenya sama persis yang disampaikan oleh Mas Udin. Untuk lahan pertama yaitu kocor untuk 5, 10, dan 15 hari, yaitu menggunakan Morden Vol, kemudian ditambah dengan asam amino. Jadi 100 ml Morden Vol ditambah 50 ml asam amino dengan pengocoran interval 5 hari sekali dan dilakukan 3 kali. Di umur 20, 40, dan 70 beliau memberikan pupuk susulan di lubang susulan. Kemudian setelah pemberian pupuk susulan, beliau langsung aplikasikan fungisida. Tujuannya adalah untuk menghambat penyebaran patogen penyakit. Kemudian sampai sejauh ini beliau merasakan puas dengan hasil yang beliau dapatkan, dan beliau tidak kapok, bahkan saat ini sudah berencana untuk menanam lagi. Dan untuk saat ini beliau tidak melakukan sistem perempelan karena instruksi dari Mas Udin, ketika cuacanya masih sangat ekstrim dengan intensitas hujan yang sangat tinggi, perempelan tunas air itu akan berpotensi untuk menciptakan luka, dan luka itu dapat menjadi tempat tumbuhnya penyakit gitu. Dan sampai sejauh ini alhamdulillah masih sangat aman. Beliau hanya melakukan perempelan daun tua. Kemudian secara sirkulasi udara sampai sejauh ini masih sangat aman. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Iqbal. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.